Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil iqtida bis shalihin syuhada wa qasdat bil anbiya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'alal Qur'ana diya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah wa rahmatan lil khalaiq. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, di antara ciri sahabat ahli surga, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, itu segera untuk melakukan kebajikan, sabiquna bil khairat, segera menuju surga, segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan segera untuk melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu hampir semua ciri para sahabat. Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zariyat, itu diperintahkan kita perlu segera lari kepada Allah. Apalagi ketika zaman sudah mulai banyak godaan-godaan. Berbuat baik susah, nanti dari pemimpin juga susah, mencari kawan yang soleh susah. Nah, ketika kondisi seperti itu, harus cepat lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari itu bersegera menuju. Lari itu artinya tidak pelan-pelan. Kalau jalan itu cepat, bersegera, berlomba, berkompetisi, itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat kondisi para sahabat itu, ketika ada seruan menuju surga, seruan untuk berjuang, seruan untuk menghadiri peperangan, ada suratul ijabah, segera untuk memenuhi panggilan itu. Oleh sebab itu, ketika seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW sedang sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Kemudian sahabat ini meneruskan sholatnya. Setelah selesai sholat, bukankah saya sudah memanggilmu? Saya sudah sholat ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhibbu. Segeralah kamu untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika menyeru kamu, tidak ada aku lima yuhibbu, menyeru kamu kepada sesuatu yang ada dalam kehidupan di dalamnya. Itu pun jadi teguran ini karena sholatnya sholat sunnah, sedangkan memenuhi panggilan Rasul adalah wajib, seharusnya dia mengalahkan yang sunnah untuk memenuhi yang wajib. Sebab kesalahan mengambil
yang sunnah meninggalkan yang wajib itu kesalahan besar. Kalau melakukan sesuatu yang wajib dulu, baru yang sunnah. Kalau kita diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan, nanti aja puasa Ramadannya di bulan Syawal kan, sekarang puasa sunnah dulu, itu nggak boleh. Maka sahabat tadi ditegur oleh Rasulullah SAW. Bukankah saya memang itu? Nah, kemudian sahabat ini dinasehati oleh Nabi tadi. Kemudian nanti sebelum kamu keluar, sebelum saya keluar rumah, keluar masjid, nanti akan saya ajarkan kepada suatu surat yang hebat. Itu hadisnya sekitar ini. Maka ketika Rasulullah mau keluar, sahabat ini mengingatkan, katanya ya Rasul sebelum keluar masjid mau mengajarkan sesuatu surat yang hebat. Maka kemudian diajarkanlah bahwa di dalam Al-Quran ada suatu surat yang hebat sekali, yaitu As-Sab'ul Mathani, yaitu surat Al-Fatihah. Diajarkan itu. Jadi intinya kepada istijabah, segera. Ketika ada undangan, panggilan untuk berperang, harus segera. Kita pernah mendengar Rasulul Malaikah, ya. Siapa itu? Ya, Hamdalah. Rasulul Malaikah yaitu sahabat yang mandi besarnya dimandikan oleh malaikat. Ceritanya ketika diundang untuk segera berperang, beliau mohon maaf mungkin karena masih pengantin baru, kemudian sampai segeranya itu langsung berangkat, belum sempat mandi junub. Perang dalam beliau meninggal dan nampak oleh Rasulullah. Karena segeranya itu saking segeranya untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Kemudian saat meninggal nampak oleh Rasulullah SAW malaikat sedang memandikannya karena syahid dan masih dalam keadaan hidup malaikatnya. Karena segeranya itu. Bahkan ada seorang sahabat, mohon maaf, ini memang kejadian-kejadiannya ini kejadian-kejadian yang betul-betul sebagai manusia. Seorang sahabat sedang menunaikan kewajiban terhadap istrinya. Mengerti kan? Sedang menunaikan kewajiban untuk istrinya. Sebenarnya tidak terlalu lama, tetapi ketika ada panggilan langsung berangkat sampai Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT bahwa dia belum menuntaskan tugasnya. Mohon maaf saya jadikan kau ini terburu-buru. Rasul tahu terburu-buru. Akhirnya padahal untuk menunaikan itu hanya beberapa menit barangkali. Kalian sudah ahli, nggak usah diceritakan. Itu kan bisa disegerakan, ya. Tapi karena inginnya memenuhi panggilan Rasulullah SAW, ya tidak dituntaskan. Padahal untuk menuntaskan, ya istilahnya kebutuhan biologisnya itu tidak terlalu lama. Tetapi karena ingin segera memenuhi Rasulullah SAW panggilannya, maka langsung berangkat. Saya katakan dengan saya ujikan kamu tergesa-gesa menyelesaikannya begitu. Ini demikian menunjukkan betapa bahwa para sahabat itu ketika ada panggilan Rasulullah SAW, ketika ada perintah Allah dan Rasulullah, segera untuk melakukannya. Dan ini ciri ahli-ahli surga. Nah, pada kesempatan ini mencoba apa yang disebut dengan bersegera tadi. Saya akan menyampaikan tentang tadi ayat dari surat Al-Dzariyat, ya, yang fafirru ilallah
bersegeralah kamu sekalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam surat Al-Zariyat ayat 50. Lari ini karena menuju Allah Subhanahu wa taala larinya berbeda ya. Kalau kita lari dari kejaran singa itu lari beneran, lari takut. Tetapi kalau lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena lari takut, lari untuk menjemput rahmat Allah, lari untuk mendapatkan ampunan Allah, itu lari. Ya, ada ayat 50, 51 ini, fafirru ilallahi lakum sekalian menuju Allah. Pada waktu saya masih di SD itu ada buku karangan Bisri Mustafa, bukan Mustafa Bisri, Bisri Mustafa, dalam bahasa Jawa, tafsir dari surat Ad-Dariyat tapi khusus ayat fafirru ilallah. Sudah lama ini, pada tahun 70-an saya baca. Intinya bahwa umat Islam kalau ingin selamat di zaman akhir ini harus cepat lari kepada Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan berbagai macam kewajiban-kewajiban. Ya, karena godaannya berat sekali. Orang mau sedekah berat. Bayangkan bapak-bapak ibu sekalian, ada yang nggak punya HP, hebat kalau nggak punya. Orang pajak nggak punya HP itu luar biasa. Ternyata kalau membeli pulsa 10.000 ini sebulan cukup nggak? Terlalu besar atau terlalu kecil? Terlalu kecil 10.000 ya. Untuk beli apa? Ketika sedekah masukkan di masjid 10.000 terlalu besar atau terlalu kecil? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk kita. Ketika kita ketinggalan Al-Quran atau mushaf di rumah, balik lagi kan? Balik lagi kan? Rata-rata. Tetapi kalau HP-nya nggak terbawa, balik lagi nggak ada. Ini pertanyaan di zaman akhir. Belum pernah terkirakan oleh kita. Ternyata demikian orangnya. Dipegang lagi, dilihat lagi, ini lagi, terus mending kalau Twitternya diisi ayat Al-Quran yang baru, isi nasihat-nasihat hadis, BBM-nya juga begitu, sarana dakwah, mengingatkan orang jangan memilih sembarang pemimpin, mengingatkan dakwah. Itu mudah-mudahan jadi penghapus dosa kita, karena beratnya beban, bukan waktu kita, semuanya akan dihisab. Umur, harta, ilmu, semuanya akan dihisab. Nah, ini maka pentingnya untuk melihat para sahabat itu sangat indah sekali ketika suratul istijabah segera untuk memenuhi panggilan. Di dalam Al-Quran, kata-kata lari ini kebanyakan adalah lari menuju Allah. Ada lari dari singa, farrat min qaswar. Lari dari, karena satu umur mustaghfiratun farrat min qaswar. Itu seperti perumpamaan orang-orang yang takut kepada Allah, karena dari sisa Allah itu seperti umur mustaghfirat, yaitu himar-himar yang dikejar singa lari. Itu manusia yang takut dari sisa Allah sampai begitu. Tetapi seharusnya kalau ketika kita takut kepada Allah, ya harus menuju kepada ampunannya. Diriwayatkan
bahwa ini dalam kehidupan para sahabat ini ada suatu perang, yaitu perang Badar. Di antaranya dalam perang Badar itu ada seorang sahabat namanya Abu Dujana. Abu Dujana melihat bahwa ada panggilan menuju surga, langsung saja, ya Rasulullah, kalau saya meninggal kalau berjuang nanti masuk surga, masuk surga. Langsung sahabat ini langsung bismillah sambil membawa kurma untuk bekalnya. Ini kurma yang ada di tempatnya itu, kalau kurma ini habis, umur saya berarti panjang. Kurma ini habis, dimakan terus oleh dirinya sambil perang makan kurma supaya kuat. Itu kalau habis panjang. Ternyata dalam baru beberapa biji, kemudian beliau setelah banyak menjadikan orang-orang kafir mati, maka kemudian beliau tertebas meninggal. Dan sungguh aku saksikan kalau engkau ini min ahli jannah, termasuk ahli surga. Itu saking pengen segeranya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasul mengajarkan lari kepada Allah? Bukti bahwa kita lari kepada Allah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, di dalam doa ini terlalu kecil ya, kenapa? Bagaimana sudah bisa besar? Kata Rasulullah SAW, tanda bahwa kita itu lari kepada Allah. Kalau Anda mendatangi tempat tidurmu, idza ataita masjidaka fatawadda wudu'aka lis-shalah, hendaklah kamu wudu seperti mau sholat. Jadi kalau mau tidur, wudu dulu. Tsumma ala syaqikal aiman, kemudian tidur pada lambung kanan, artinya yang sebelah kanan, sehingga jantung ada di atas. Maksudnya tidur kalau miring kanan begini, itu jantungnya di atas. Karena jantung di atas, maka dia mensuplai semua anggota tubuh lebih aman. Itu rahasianya, kita miringnya ke kanan. Nah, kalau bapak-bapak sedang tidur sama istri, ya mana? Kanan semuanya atau kanan kiri? Nah ini perlu ya, waktu butuh kanan kiri. Ketika sudah selesai, ya kanan gitu. Karena disunahkan untuk itu, waktu mau tidurnya. Kemudian katakanlah, nah ini tanda bahwa lari kepada Allah, menyerahkan dirinya. Allahumma alja'u dhuhri ilaik, ya Allah, aku sadarkan punggungku kepada Engkau ya Allah. Wawantu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada Engkau ya Allah. Rabbatan wa rabbatan ilaik, karena rasa ingin mendapatkan pahala darimu dan lari dari siksa. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandarkan, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan kecuali darimu dan kepada Engkau ya Rasul ya Allah. Ini kata-kata la manja wala la malja wa la manja minka illa ilaik, ini tanda pasrah dan lari kepada Allah. Tidak ada keselamatan dan tidak ada tempat bersandar kecuali menuju Engkau ya Allah. Ini ya Allah. Untuk kemudian, ya, mengapa perlu ini? Jadi ciri para sahabat itu larinya selalu segera kepada Allah. Mengapa kita perlu ini? Ayat-ayatnya cukup banyak. Selain ayat tadi dalam surat Al-Zariyat ayat 50, 51. Karena kita ini selalu digempur oleh iblis. Setan selalu menggempur kita, tidak pernah berhenti, kapanpun, dimanapun. Ada perempuan samping lewat, matanya ingin lihat. Itu tadi. Kha'inatul a'yun di dalam Al-Quran. Ada pandangan mata yang khianat. Gitu. Ada jualan supaya ingin laku, kemudian dusta. Itu juga dosa.
ada menipu dan seterusnya. Ya, kepentingan dunia ini masya Allah bisa, dan kepentingan politik. Ya. Kesalahan tahun 2002 diungkitnya baru sekarang. Ya, ketika diserang, diaudit, KPK-nya merasa ini dicari lah gitu. Ya, Allah ini kehidupan yang biasanya ya kepentingan itu suka mengganggu. Ketika kondisi seperti itu, orang tidak rela, tetapi ada kepentingan politik, ada kepentingan sebagainya, suka berbahaya. Gara-gara kepentingan politik ini banyak sekali di daerah-daerah, bahkan di kota juga. Ini pertarungan antara orang dan orang. Masya Allah, ini kan harus lari kepada Allah ini. Udahlah, kalau kalah sudah kalah, gak usah macam-macam gitu. Saya kalah karena ini dan seterusnya. Masya Allah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian penting sekali untuk lari kepada Allah. Suatu kesempatan untuk ya melakukan muhasabah. Untung aku tidak jadi calon. Yang jadi calon itu repot. Ada yang jadi saksinya saja sampai mati masa dia itu karena capek. Mati karena kecapean, bukan karena jadi saksi. Itu luar biasa. Kesempatan untuk lari kepada Allah SWT. Di mana? Inna syaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu. Bahwa kamu ini, kalian punya musuh yang namanya syaitan. Oleh sebab itu kamu harus jadikan syaitan sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwwan. Fa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena syaitan mengajak para rombongannya menjadi penduduk neraka sa'ir. Itu di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dalam ayat yang lain juga ada di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ternyata kehidupan ini melalaikan. Innamal hayatid dunya la'bun. Kehidupan dunia ini permainan. Tahu permainan kan? Ada permainan sungguhan, ada permainan pura-pura. Walahun, sesuatu yang bisa melupakan. Watafakurun, dan berlomba-lomba, berbangga-bangga bainakum, antara kamu sekalian, bangga-banggaan dengan kehidupan dunia. Watakasurun bil amwal, ya, berlomba banyak-banyakan dalam harta dan anak, sebagaimana dan seterusnya. Ini kamar dari Al-Ghaibi, Al-Jabal Kufar, Nabat Kumaya, ini terus. Nanti dunia ini seperti orang-orang yang memiliki, kalau orang kafir, dia memiliki padang yang banyak, ladang banyak, tapi kemudian pohon yang banyak. Nah, seakan-akan dunia itu menyenangkan sekali, tetapi kemudian habis kena penyakit, kena musibah, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Itu dunia. Sehingga Allah menyatakannya, tapi ingat mobil akhirnya ada jadi wa maghfirun Allah. Dunia ini ada syadid dari Allah bisa, tapi maghfiratun dari Rabbikum juga bisa. Bisa jadi siksa, bisa menjadi pahala. Hanya ujungnya bapak-bapak dan ibu sekalian, Al-Quran menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya, senang tapi menipu. Banyak uang senang tapi hisabnya banyak anak senang tapi kalau tak dididik baik nanti hisabnya berat. Ya, punya rumah banyak senang tetapi hisabnya berat, itu menipu. Ya, kalau di dunia sudah jelas ya. Kalau ingin cepat mati, makan aja jeruan yang paling banyak-banyak. Insya Allah cepat selesai. Ya, karena menipu. Kesenangannya apa? Ya, makan sate. Ya kan makan sate yang banyak-banyak. Nanti insya Allah cepat selesai. Karena mungkin umurnya berapa ya? Umur ke depan. Jadi banyak yang cepat meninggal, masih muda meninggal. Ya, masih muda kerajaan dan seterusnya, itu karena
kehidupan dunianya tidak terkontrol, tertipu terus. Oleh sebab itu harus berlari kepada Allah karena kehidupan ini menipu. Lari ini maknanya ada beberapa tingkatan. Di antaranya adalah yang paling tinggi, lari dari kebodohan menuju ilahi. Lari dari kebodohan menuju ilmu. Kita tidak tahu tentang syarat rukun dan yang membatalkan sholat, kita pelajari. Supaya ibadah kita benar, kita pelajari. Itu yang paling tinggi. Karena dengan ilmu ini akan menyelesaikan banyak permasalahan dalam ibadah kita, dalam akidah kita, sehingga menjadi orang yang baik. Rasulullah yang memiliki ilmu yang sangat banyak karena berkah dari Allah masih disuruh, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan, amal Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini maksudnya nambah ilmu ini inti. Yang kedua, bahwa lari ini macam-macam. Dari kemalasan beribadah menuju rajin itu juga lari. Rajin bekerja. Dari malas pikir menuju rajin pikir itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lari dari sempitnya keduniaan ini menuju kepada luasnya akhirat. Ini sangat penting. Jadi dunia yang sempit ini jangan dijadikan sebagai sasaran utama, tetapi hanya perantara untuk menuju luasnya akhirat. Itu makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Rasulullah SAW ini mengajarkan sahabat agar lari kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah saya sampaikan, ini diantaranya lagi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seseorang itu harus segera lari kepada Allah ketika ada perintah untuk qumu ila jannatil ardh samawati wal ardh. Lalu haruskan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka, "Na'am, bakhir ya Rasulullah," kata seorang namanya ini Al-Humam Al-Ansari. Bakhir ya Rasulullah. Baik. Ketika bangunlah kamu untuk menuju surga seluas langit yang luasnya seluas langit dan bumi. Bakhir ya Rasulullah. Faqala, bakhir. Kamu mengatakan bakhir bagaimana sih, kata Rasulullah? Iya, karena ini indah sekali, bagus sekali. Saya mau ya Rasulullah. Saya mau begitu. Nah, kemudian beliau karena merasa begitu, kemudian beliau tadi seperti Abu Dujana ambil makan kurma, kemudian berperang di jalan Allah dan akhirnya syahid. Ini kesegeraannya para sahabat menuju Allah SWT. Hanya bagaimana untuk merealisasi lari kepada Allah ini? Tadi sudah tahu bahwa di antara cara untuk lari kepada Allah adalah pertama dengan hobi, mencintai Allah. Mudah-mudahan kalau kita sudah mencintai Allah, insya Allah ini lari kepada cinta kepada rahmatnya. Apa-apa hanya minta kepada Allah SWT. Kalau anak kita sulit diatur, anak kita main PS dulu, anak kita internetan dulu, lari kepada Allah. Bagaimana? Kata Allah SWT, "Rasulullah ikuntum Allah fa'tabi'u yahkumullah." Sudahlah mengikuti Rasul, kemudian memberati Allah Subhanahu wa taala. Ini cara. Di antara cara lain masih ada. Di antara cara lain adalah hubbur Rasulullah SAW, yaitu bagaimana mencintai Rasulullah. Ini cara untuk lari kepada Allah. Selain lari mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menyatakan bahwa seseorang lari hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in, bahwa seseorang tidaklah beriman sampai aku, kata Rasulullah,
lebih dicintai dari orang tuanya, lebih dicintai dari anaknya, lebih dicintai dari semua manusia. Artinya Rasul sebagai orang yang paling kita cintai dalam kehidupan. Maksudnya kalau istri kita melanggar perintah Rasul, ya harus diluruskan, jangan dibiarkan. Istri kita tidak mau pakai jilbab, kita luruskan. Ini cerita mencintai Rasulullah SAW, dan ini bisa dilakukan dengan yaitu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak-akhlaknya, termasuk juga ya mengambil pelajaran dari perilakunya yang sudah pernah saya sampaikan pada beberapa bulan yang lalu. Yang ketiga, takwa Allah. Ini tanda bukti bahwa kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana saja dan kapan saja kita wajib takwa. Itu namanya lari kepada Allah. Ketika makan, ketika bekerja, ketika berbisnis dan seterusnya, lari kepada Allah Subhanahu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tarkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW ya dalam sabdanya, takutlah dan takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan susullah suatu perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan yang jelek tadi. Tapi syaratnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang keempat adalah memperbaharui taubat, istighfar banyak. Ini tanda lari kepada Allah. Kita banyak sekali kesalahan. Boleh jadi ada dusta, boleh jadi ya baru menyakiti hati orang dan seterusnya. Kita harus segera memperbaharui taubat. Untuk itu ya Rasulullah mencontohkan bahwa saya, ini kata Rasulullah, aku ini bertobat setiap hari minimal 70 kali. Padahal sudah diampuni dosanya kita ini, Masya Allah, sudah seharusnya lebih dari 70 kali sudah seharusnya. Setiap saat ingat Allah, ingat dosa, astagfirullah, masalah yang penuh kehitaman, terus minta kepada Allah SWT agar diampuni. Bertanya banyak untuk memperbaharui taubat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang mukmin, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, yang memiliki ciri yang 4 itu kalau hubungan dengan manusia. Ya, taubat yang nasuha yang memiliki 4 ciri. 3 untuk Allah, dengan manusia ditambah 1, yaitu meminta maaf pada manusia langsung. Yang berapa? Kelima adalah kelima keenam, dan itu alhamdulillah al-mubadarah ila khairat, menuju kepada kebaikan, segera isti'dadil akhirah, menyiapkan diri untuk menuju akhirat. Selalu ingat mati, kita akan mati. Kayaknya kalau pejabat-pejabat itu pada ingat mati, insya Allah takut makan haram, takut melakukan yang tidak baik, ya, takut money politik. Nah, tidak tahu juga bagaimana hukumnya. Orang menang dalam pemilu gara-gara dia membeli suara orang lain, sehingga orang lain yang seharusnya menang bisa dikalahkan. Bagaimana hasilnya? Bapak-bapak dan ibu sekalian, makanya baguslah kalau seandainya kita ini jadi manusia jujur, kalau menjadi politisi yang jujur, seandainya dia menang dengan memberi suara sehingga menggeser yang menang yang sesungguhnya, apakah hasilnya tidak haram? Dalam usul fikih itu begini, ma yutawalladu bihi minal haram wa haram. Segala sesuatu yang dilahirkan dari yang haram itu hukumnya nanti akan menghasilkan yang haram. Kalau ketika masuk jadi alat itu karena dari yang haram, dikhawatirkan itu hasilnya juga haram.
Masya Allah. Nah, memang menarik ya, menarik. Jadi anggota DPRD saja itu, ya gajinya besar, Bisa setiap bulan itu, ini DPRD. Ini DPRD bukan Jakarta, kalau Jakarta lebih besar daripada DPR pusat. Bukan. Nah ini kondisi seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan ya menjadikan umat ini tambah dekat dengan Allah, takut makan yang haram, dan mudah-mudahan pemerintah juga ya ini maksudnya negeri ini diatur agar jangan sampai berlomba-lomba seperti itu. Segera untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian menurut takarrub dengan Allah dengan menambah yang wajib kita lakukan, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Itu tandanya kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis qudsi bahwa Allah sangat mencintai seseorang ketika dia melakukan yang fardu. Apalagi ketika ditambah dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi pemeliharannya, dan Allah akan menjadi lisannya. Sehingga ada orang-orang yang pandangannya sangat luar biasa, kemudian pendengarannya luar biasa, lisannya kalau ngomong, kalau berdoa sangat luar biasa. Itu biasanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah melakukan yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Dan untuk kita ya seharusnya di zaman sekarang ini sudah harus menguatkan wilayah kita. Kemudian ini yang terakhir, yaitu memperbanyak kawan yang soleh. Nah, kawan-kawan yang soleh ini penting karena sering membawa kita kepada yang baik. Dan kawan yang soleh itu cirinya kalau kita berbuat baik didukung, kalau kita berbuat salah akan diperbaiki, diingatkan. Ini tanda-tanda bahwa kita ini sedang lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasul, mencintai Allah, melaksanakan kitab-kitabnya, menjauhi larangannya, kemudian bersegera menuju kebaikan, bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda bahwa kita menuju kepada lari kepada Allah Subhanahu. Itu saja. Barangkali kalau ada waktu, masih ada waktu, dari 10 menit ada pertanyaan. Ciri sahabat-sahabat ahli surga semuanya senantiasa lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, silakan. Kebetulan apa yang kau suka tadi utarakan baru saja juga saya membaca, ternyata memang kehidupan dunia ini memang tidak perlu harus dikejar sedemikian rupa sehingga orang itu lebih mempadarakannya. Sebenarnya isi-isi untuk lebih mempertebal kita itu dalam hal beribadah seperti apa yang kau tuangkan tadi. Karena pada umumnya orang itu terlena dengan glamornya dunia ya. Nah, untuk saling mengingatkan satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manusiawi ya. Manusia itu materi. Kita ini yang kelihatan kan materi, rohnya nggak kelihatan. Kalau materi membutuhkannya materi lagi kan. Jadi kalau ada manusia model kita mengejar materi masih wajar kan? Itu masih wajar. Kita mencari nafkah itu masih wajar. Dan memang diperintah juga oleh agama untuk mencari nafkah. Nah, yang tidak wajar itu kalau seandainya kita dikuasai oleh materi. Bukan nanti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rohani yang menguasai diri kita, tetapi materi itu. Ini yang berbahaya. Cuma itu. Boleh kita ini, maaf, kita berpikir juga cari materi sebenarnya, tapi tentunya ada sesuatu yang lebih penting,
Kita kan ingin dapat gaji, nggak ingin bapak-bapak kita semuanya juga gajinya kecil kan nggak ingin. Ingin gajinya gede. Kalau ada di apa remunerasi atau apa gitu, itu senang juga kan apa? Senang kalau kenapa? Dinaikkan gajinya 100%, senang juga karena materi. Kita materi. Namun yang tidak boleh itu adalah bagaimana kita ingin tidak tertipu dengan materi, tidak dikuasai materi, kita cari materi, tetapi juga untuk bekal mencari ridho Allah. Mencarinya juga untuk mencari ridho Allah. Caranya yang benar. Antara wasilah dengan tujuan harus sama-sama baik kalau dalam Islam ini. Caranya baik, yang dihasilkan insya Allah akan baik. Nah sekarang, kalau seandainya kita ini tahu godaan dunia sebegian berat, TV-nya menyajikan yang begitu, kehidupan juga begitu mahal-mahal. Kalau masuk ke, masya Allah, kalau ke tempat-tempat itu apa, mall-mall, masa mahal-mahal sekali. Kita lihat ada baju 15 juta ya Allah, ada itu kan. Mau bilang dari dunianya demikian. Tapi ternyata baju yang murah saja masih banyak bisa kita pakai. Dan orang itu tidak melihat bajunya, bagaimana omongannya, perilakunya. Ya, yang bajunya bagus masuk penjara banyak, ya kan? Yang mobilnya banyak kemudian masuk penjara juga banyak. Akhirnya susah sendiri. Ini yang namanya dunia itu, kehidupan yang menipu itu. Ya supaya kita ini tidak terkuasai oleh materi. Yang pertama tadi memang harus tetap lari kepada Allah, lari kepada Allah. Kemudian kita yakin bahwa materi itu sudah ada kepastiannya, sudah dibagi satu hari dapat sekian, nggak akan lebih. Kalau lebih itu keberkahannya. Gajinya sekian, sama-sama umpamanya gajinya di eselon 2 umpamanya, katakan mau 40 juta sama-sama, tetapi yang beda itu di berkahnya. Ketika seseorang dia dekat dengan Allah, berkahnya akan muncul. Sama umur juga, itu sebenarnya boleh jadi umurnya sama, tetapi yang berbeda itu apa? Keberkahannya. Ada orang umurnya hanya untuk main belakang, untuk ngobrol, untuk internetan, untuk hal-hal yang kurang manfaat. Tapi ada orang yang untuk perjuangan habis-habisan. Segala orangnya diarahkan untuk membangun umat ini, supaya umat ini ekonominya maju, ya kehidupan sosialnya baik, pendidikannya maju, pikirkan terus. Itu berbeda dengan orang-orang yang cuma dari rumah ke kantor, balik lagi dari kantor ke rumah, terus begitu saja. Ya, akhir bulan bagaimana ngambil gaji atau awal bulan ngambil gaji gitu. Dan ada yang begitu juga. Kalau masih ada yang lebih jelek dari kami, ya kami itu cuma makan, kemudian nanti beranak, kemudian ya masih terlalu penting. Nanti ada hidup kurban disembelih kan, dan seperti orang kan nggak bisa. Apa manfaatnya kalau cuma masalah dunia saja? Jadi yang pertama hanya kepada Allah. Yang kedua, kita sudah meyakini bahwa segalanya sudah diatur oleh Allah. Masalah dunia bagiannya jelas. Habis rezeki enggak, itu enak. Jadi bagaimanapun aku kerja habis-habisan, kalau sudah ketentuannya begitu ya sudah begitu, sehingga akan merasa qanaah dengan apa yang ada. Yang saya bisanya begini, ya alhamdulillah. Ya, dapat rezeki segini, alhamdulillah. Yang penting anak sehat, istri sehat, ya ada untuk memberi nafkahnya, nikmat, bisa beribadah seluruhnya. Ini yang mahal itu dari sisi ini. Sehingga kita tidak boleh tertipu dengan dunia itu. Maka ada hadis doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah ya Allah musibah kami ini terletak pada agama kami. Musibah agama itu berat, tapi kalau musibah dunia disikapi dengan baik menjadi pahala.
musibah dunia. Bapak hilang HP-nya di mobil angkot, ada yang ngelus-ngelus, ini Pak, kamu ini sakit ininya, tahu-tahunya HP-nya ada yang ngambil, itu kan sering. Ya. Kalau musibahnya hilang HP, sabar, tak berpahala. Tapi kalau musibahnya akhirat, musibahnya bidang agama, nggak sholat, sudah neraka, nggak ada sabar-sabar gitu. Jadi kalau musibah agama, ya kita nggak beribadah kepada Allah, musibah agama. Kita melakukan maksiat, musibah agama. Tapi kalau seandainya musibah dunia, umpamanya musibah dunia, punya kebun kemudian kena orang, kena penyakit, musibah dunia, sehingga menghasilkan apa? Kitanya sabar, dapat pahala. Maka wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah ya Allah musibah kami dijadikan dalam agama kami. Kalau musibah agama sudah sengsara dunia akhirat itu. Kalau musibah dunia disikapi dengan baik, dapat pahala. Itu diantaranya ridho, qanaah, sudah ada ketentuan dari Allah, rezekinya dibagi. Yang belum ditetapkan itu adalah masalah akhirat. Jadi belum ada jaminan. Kalau dunia sudah ada jaminan, jadi kita ini dijamin sampai mati. Kalau mati akhirnya habis rezeki kita. Tetapi akhirat belum ada jaminan. Siapa yang menjamin kita dari surga? Belum ada. Kecuali usaha kita, amal kita, ibadah kita, dan menunggu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau dunia jaminannya sudah ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak adalah yang bergerak di atas bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Menjamin. Sehingga jangan takut. Ya, anak nambah, rezeki nambah. Dan terbukti, anak satu belum punya rumah, anak dua alhamdulillah punya rumah, anak tiga malahan punya mobil dan seterusnya. Ya. Ada juga yang sengsara terus karena memang mungkin nggak berusaha itu. Jangan dianggap bahwa punya anak membuat sengsara, ternyata banyak yang anaknya banyak, tambah kekayaannya. Tapi banyak tanggung jawabnya juga begitu. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja. Bapak-bapak dan Ustaz, mudah-mudahan kita dengan orang-orang yang mengawali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah, mencintai Rasul, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berusaha untuk berakhlak mulia, menjauhkan dari berbagai macam maksiat, menjauhkan dari bahaya-bahaya dunia, menjauhkan dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada mengikuti syaitan dan menuju kepada neraka. Nauzubillah dzalik. Aku berkali-kali wa astagfirullah. Wassalamualaikum.